Selamat datang di Novel Bersuara. Sebuah cerita yang berjudul Bunda, Bukan Wanita Malam. Episode 7. Oleh autor Kolom Langit. Dengan If sebagai pengisi suara. Selamat mendengarkan. Permisi, Bu. Boleh saya masuk? Saya mau bicara dengan Ibu. Ucap Via sesaat setelah mengetuk pintu sebuah ruangan yang terbuka setengah. Sebuah ruangan di mana pemilik butik tempatnya bekerja sedang asik dengan pekerjaannya. Masuklah, Via. Ada apa? Wanita paruh baya itu terlihat sedang membuat pola busana dengan selembar kertas. Via duduk di sebuah kursi. Ia tampak ragu berbicara. Seketika ruangan itu menjadi senyap. Via meremas ujung pakaiannya yang dikenakan. Walau bagaimanapun, ia telah bekerja di butik itu selama 5 tahun lamanya. Sejak tamat sekolah. Dan Bulani sudah dianggap Via seperti ibu sendiri. Kamu kenapa? Bu, saya mau minta izin berhenti bekerja dulu. Maaf kalau keputusan ini buru-buru dan saya mendadak memberitahu ibu. Bulani menghentikan kegiatannya sejenak, lalu menatap wajah wanita muda di depannya. Kenapa harus berhenti? Kamu ada masalah? Kenapa tidak bilang? Tidak, Bu. Saya cuma ada urusan penting. Kalau semuanya sudah selesai, saya boleh kan, Bu, kembali bekerja di sini? Dengan senyum ketulusan, wanita parubaya itu mengangguk pelan. Ia benar-benar menyukai sosok Via yang baginya seorang wanita muda yang sempurna. Sangat cocok dijadikan menantu. Baiklah, tempat ini akan selalu terbuka untukmu. Tapi kalau ada apa-apa, hubungi ibu ya. Iya, Bu. Hari itu setelah berpamitan pada Bulani dan beberapa orang teman yang bekerja di butik, Via menuju rumah Tuan Gunawan dengan menaiki bis. Dalam hati ada rasa bahagia. Kini, Via memiliki harapan besar bahwa Lila kecilnya dapat berobat dengan teratur. Terbentur biaya besar, membuat Via kadang harus berhutang ke sana kemari saat tak memiliki uang untuk berobat. Setibanya di rumah Tuan Gunawan, Via mulai menjalankan tugasnya merawat wanita paruh baya yang duduk di kursi roda itu. Dengan penuh kelembutan, ia mengajak mengobrol. Walaupun wanita itu hanya merespon dengan deham, Via juga menyuapi makan dan membawanya berjalan-jalan di taman yang terdapat di belakang rumah itu, bersama seorang wanita yang menjadi kepala pelayan, Bibi Arum. Tanpa terasa waktu berlalu begitu cepat. Sebulan sudah Via merawat istri Tuan Gunawan. Wanita parubaya itu mulai menunjukkan banyak kemajuan. Sedikit demi sedikit ia mulai bisa merespon ucapan seseorang. Tuan Gunawan pun sangat senang. Ia merasa keputusannya meminta Via merawat sang istri tidak salah. Via adalah seorang wanita yang sangat lembut. Sangat berbeda dengan menantu mereka, Sera. Malam itu, setelah wanita paruh baya itu sudah tertidur, Via hendak berpamitan pada Bibi Arum yang sedang membersihkan salah satu kamar di rumah itu. Via harus segera pulang untuk menemani Lila. Gadis kecilnya itu sedang demam tinggi. Bi, Nyonya sudah tidur. Aku akan pulang dulu, ucap Via pada Bibi Arum. Wanita itu tersenyum tulus menatap Via. Kau akan datang lagi besok, kan? Iya, Bi. Semoga Lila tidak rewel. Jadi aku bisa kemari lebih pagi. Baiklah. Terima kasih, Via. Wanita muda itu hendak keluar dari sebuah kamar tempat Bi Arum sedang mengerjakan aktivitasnya. Namun, saat telah di ambang pintu,
Ia menoleh pada sebuah foto pernikahan yang menggantung di dinding. Rasanya Via ingin pingsan, menyadari bahwa siapa yang ada di dalam foto itu. Ragu-ragu ia bertanya pada Bi Arum. Bi, itu yang difoto siapa? Tanya Via sembari menunjuk foto itu. Oh, itu Denwira, anak tunggal Tuan Gunawan. Tiba-tiba Via merasa seluruh tubuhnya meremah. Sendi-sendinya terasa lemas, mengetahui bahwa pria yang sudah 2 kali bertemu dengannya itu ternyata adalah anak dari Tuan Gunawan. Kalau Denwira itu tahu aku merawat nyonya, dia pasti akan meminta Tuan Gunawan memecatku. Apa Denwira tidak pernah kemari, Bi? Aku sudah sebulan merawat nyonya tapi belum pernah melihat Denwira. Tanya Via. Tidak, Denwira tinggal sendiri di rumahnya sejak kejadian itu. Dan Denwira juga jarang pulang ke rumah ini. Kejadian apa, Bi? Bibi Arum menatap Via sekilas, lalu menuju pintu dan menutupnya. Wanita berusia setengah abad itu pun mengajak Via untuk duduk di sofa panjang yang terdapat di dalam kamar. Denwira menikah dengan Mbak Sera 5 tahun lalu. Mereka menikah karena terpaksa. Mungkin Denwira mencintai Mbak Sera, tapi tidak dengan Mbak Sera. 4 tahun lalu, Mbak Sera kabur dengan laki-laki lain dari rumah sakit setelah melahirkan anak pertamanya. Lalu beberapa bulan kemudian menuntut cerai. Setelah proses perceraian selesai, Mbak Sera menghilang dan tidak ketemu sampai sekarang. Tuan dan Denwira juga sudah mencari Mbak Sera kemana-mana. Mereka mau minta hak asuh anaknya Denwira, tapi sampai sekarang tidak diketahui kemana Mbak Sera pergi. Nyonya depresi karena masalah itu sampai akhirnya menjadi seperti sekarang. Keluarga ini jadi hancur, Nyonya sakit, Denwira jadi suka mabuk-mabukan. Mbak Sera itu keterlaluan, padahal Nyonya dan Tuan sangat menyayanginya. Mereka memberikan apapun pada Mbak Sera, tapi tidak pernah cukup bagi Mbak Sera. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Mbak Sera akan tega berbuat begini. Dan Nyonya setelah kejadian itu jatuh sakit sampai sekarang. Via membatu. Teringat pertama kalinya bertemu dengan Wira. Saat lelaki itu dalam keadaan mabuk. Dunia memang tak selebar daun kelor. Mungkin itulah ungkapan yang cocok. Tak disangka, selain Wira adalah teman dari Ivan, anak pemilik butik tempatnya bekerja, Wira juga adalah anak dari Tuan Gunawan, rumah yang kini menjadi tempatnya bekerja. Jadi karena masalah itu, Nyonya sampai seperti ini, Bi. Iya, Vi. Ini pertama kalinya Nyonya tidak menolak dirawat seseorang yang baru dilihatnya. Biasanya Nyonya tidak mau disentuh oleh orang baru. Dengan perawat saja Nyonya tidak mau. Semoga kamu bisa membantu Nyonya untuk cepat sembuh. Sekali lagi Via melirik foto yang menggantung itu, sambil membayangkan tatapan kebencian Wira setelah 2 kali pertemuan mereka. Dalam pikirannya, entah akan semarah apa Wira jika tahu dirinya merawat ibu laki-laki itu. Tapi aku tidak bisa bantu banyak, Bi, selain merawat Nyonya. Itu saja sudah sangat membantu. Semoga kamu betah di sini ya. Kalau ada apa-apa beritahu Bibi. Sambil mengangguk pelan, Via bertanya. Bibi sudah berapa lama bekerja di sini? Sejak Denwira masih kecil. Oh, begitu ya. Ya sudah, Bi. Kalau begitu aku pamit pulang dulu. Hati-hati di jalan, Vi. Via beranjak keluar dari kamar itu menuju ke lantai bawah. Saat hendak membuka pintu, kedua matanya membelalak. Lalu seketika menunduk. Wira tiba-tiba ada di depan pintu. Sama seperti Via, Wira pun terlihat begitu terkejut melihat Via ada di rumah itu. Sedang apa kau di sini? Bentak Wira. Bersambung.